Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang ulama, ksatria, pemimpin, prajurit yang sangat dikenal atas jasanya terhadap dunia Islam. Nama aslinya adalah Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi, seorang muslim bersuku Kurdi yang berasal dari daerah Tikrit, sekarang negara Irak, lahir dikisarkan tahun 1138 Masehi. Salahuddin menjadi julukannya ketika dewasa. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub, dan pamannya bernama Asaduddin Syirkuh. Mereka berdua bermigrasi meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi, ketika ayahnya yaitu Najmuddin Ayyub menjadi penguasa Seljuk di Tikrit. Singkat cerita, Salahuddin pun tumbuh menjadi seorang alim ulama, yang mampu memimpin pasukan militer terkuat umat Islam di masa Perang Salib. Kisah heroiknya dikenang kuat ketika berhasil mengalahkan Balian de Ibelin, salah satu panglima terpenting dalam Perang Salib. Kemenangan tersebut berujung pada diserahkannya daerah Yerusalem yang sebelumnya dikuasai pasukan Salib, kepada tangan umat Islam. Sebuah pijakan baru di mana umat Islam bisa kembali mengelola daerah yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Daerah itu disebut Tanah Suci Al-Quds. Lokasi bertolaknya Rasulullah ke langit ketujuh, yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah, Mekah. Salahuddin pun menjadi patriot yang dikenal bukan hanya karena karir militernya, tapi juga karena jiwa musliminnya yang luar biasa. Sebuah bukti bahwa seorang ulama atau ahli ilmu adalah orang yang paham ilmu agama dan siap mengaplikasikan ilmunya dalam bermuamalah, yaitu beraktivitas sosial. Namun tahukah Anda bahwa sifat patriotik agamis Salahuddin Al-Ayyubi tersebut sudah terukir semenjak dirinya belum dilahirkan, bahkan sebelum orang tuanya saling bertemu. Mari kita simak kisah selengkapnya. Kisah orang tua Salahuddin Al-Ayyubi. Najmuddin Ayyub, sang penguasa Tikrit yang akan menjadi ayah Salahuddin tersebut, masih menjomblo hingga di usia paruh bayanya. Saudaranya, Asaduddin pun mulai khawatir atas status jomblo yang dialami saudaranya tersebut. Asaduddin pun bertanya, "Saudaraku, mengapa kamu belum menikah?" Najmuddin pun menjawab, "Aku belum menemukan yang cocok," ujarnya dalam diskusi singkat tersebut. Asaduddin pun mencoba membantu, "Maukah aku lamarkan seseorang untukmu?" ujarnya. Dia adalah puteri Malik Syah, anak seorang Sultan Muhammad bin Malik Syah yang merupakan Raja Bani Saljuk, atau juga pada putri Nizamul Malik, seorang menteri dari para menteri agung Abbasiyah. Tekan Asaduddin meyakinkan saudaranya tersebut. Najmuddin menjawab, "Mereka juga tidak cocok denganku." Asaduddin pun bingung akan idealisme Najmuddin tersebut. Ia telah menawarkan perempuan terbaik menurutnya yang ada pada zaman tersebut, namun Najmuddin masih belum tertarik sama sekali. Asaduddin bertanya, "Lantas siapa yang cocok bagimu?" Seketika Najmuddin pun menjawab dengan lantang. Ini jawabnya, "Aku menginginkan istri yang solihah, yang bisa menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak yang dia didik dengan baik, hingga jadi pemuda dan ksatria yang mampu mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin." Waktu itu Baitul Maqdis dijajah oleh pasukan Salib, dan Najmuddin masa itu tinggal di negeri Tikrit Irak yang berjarak jauh, namun hati dan pikirannya senantiasa terpaut dengan Baitul Maqdis. Impiannya adalah menikahi wanita yang solihah dan melahirkan ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin. Jawaban itu cukup mengejutkan Asaduddin, namun tidak terlalu heran dengan ungkapan saudaranya itu. Asaduddin yang memang sudah mengetahui sifat teguh hati saudaranya tersebut, menjawab sinis, "Di mana kau mau mendapatkan perempuan yang seperti itu?" Najmuddin menjawab, "Barang siapa ikhlas niat karena Allah, maka akan Allah karunia pertolongan." Pembicaraan tersebut pun berhenti sampai di sana, berujung pada ketidakpastian. Selang beberapa waktu, Najmuddin duduk bersama seorang syaikh di Masjid Tikrit dan berbincang-bincang di sana. Datanglah seorang gadis memanggil syaikh dari balik tirai, dan syaikh tersebut minta izin Najmuddin untuk berbicara dengan si gadis itu.
Tanpa sengaja Najmuddin mendengar Syaikh berkata pada gadis itu, "Kenapa engkau tolak utusan yang datang ke rumahmu untuk meminangmu?" Gadis itu menjawab, "Wahai Syaikh, ia adalah sebaik-baik pemuda yang punya ketampanan dan kedudukan, tetapi ia tidak cocok untukku." Syaikh itu pun bertanya, "Siapa yang kau inginkan?" Perempuan tersebut dengan tegas mengungkapkan, "Aku ingin seorang pemuda yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan darinya anak yang menjadi ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin." Bagai tersambar petir, Najmuddin tersentak mendengar kata-kata perempuan tersebut. Allahu Akbar, itulah kalimat yang persis diucapkan Najmuddin pada saudaranya beberapa waktu lalu. Najmuddin menolak putri sultan dan menteri yang punya kecantikan dan kedudukan, begitu pula gadis itu yang menolak pemuda yang mempunyai kedudukan dan ketampanan, sebuah insiden yang sangat mustahil terjadi jika tidak ada campur tangan Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Begitulah ayat talak 2-3 ini bekerja. Bagaimanapun juga, kejadian tersebut adalah rezeki yang tidak disangka oleh Najmuddin. Sebagaimana ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Najmuddin bukanlah orang biasa. Dapat diduga bahwa Najmuddin memanglah orang yang bertakwa sehingga Allah bisa memudahkan jalannya tersebut. Sebagaimana pula perempuan yang ia temui, bukanlah juga perempuan biasa, perempuan yang berani menolak lamaran dari pria kaya, tampan dan bernasab hebat putra sultan demi alasan yang terlihat mustahil. Pastilah perempuan itu bertakwa yang berjiwa besar. Seketika itu Najmuddin berdiri dan memanggil sang Syaikh, dengan berkata, "Aku ingin menikah dengan gadis ini." Syaikh berkata, "Dia gadis kampung yang miskin." Najmuddin berkata, "Ini yang aku inginkan, aku ingin istri solihah yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak yang dia didik jadi ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin." Perempuan tersebut menyetujuinya dan Syaikh pun memediasi hubungan mereka hingga berlanjut ke jenjang pernikahan. Selang peristiwa tersebut, Salahuddin Al-Ayyubi pun dilahirkan dari dua insan soleh-solehah yang punya keinginan besar di masa depan. Keinginan yang akan diwujudkan anaknya 49 tahun kemudian. Sebuah awal kisah sebenarnya dari momentum tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi. Momen praktis di mana 52 kota dan istana di dalam dan sekitar Yerusalem jatuh ke tangan Salahuddin atas kuasa Allah. Penaklukan yang dilakukan oleh ulama besar, hasil didikan orang tua soleh dengan visi misi yang visioner. Pada masa sekarang, alangkah baiknya jika kita semua dapat mengambil teladan dari orang tua Salahuddin Al-Ayyubi tersebut. Saat ini menikah muda menjadi fenomena yang lumrah di masyarakat. Hal tersebut terjadi pula karena faktor kerusakan muda-mudi yang makin menjamur pada zaman ini. Pengaruh globalisasi kerap menunjukkan sisi negatifnya sehingga membuat banyak muda-mudi yang berujung pada kenakalan. Sehingga nikah muda kerap digaungkan sebagai solusi. Hal tersebut sungguh baik dan bisa menjadi solusi dari kelamnya pergaulan muda-mudi zaman sekarang. Namun alangkah lebih baik lagi jika kita memikirkan visi misi pernikahan kita dengan jelas sebelum memutuskan untuk menikah. Para pelaku pernikahan yang tua maupun muda sangat perlu untuk menentukan dulu visi misinya ketika hendak menikah. Sebuah pandangan dan tujuan yang ia kerjakan melalui pernikahannya tersebut. Sehingga pernikahannya memiliki tujuan yang pasti, bukan sekedar tumbuhnya rasa cinta yang membuatnya ingin hidup bersama. Alhamdulillah, bahwasannya kita dikenalkan dengan kisah Najmuddin Ayyub di masa ini. Kisah tersebut bisa menjadi motivasi kita untuk bisa menciptakan generasi pembangkit Islam di masa mendatang. Sebuah alasan untuk kita agar bisa memberikan manfaat besar dari pernikahan kita. Semoga dengan penentuan visi misi yang tepat, serta penerapannya yang dilakukan dengan baik, kita bisa membentuk generasi Salahuddin Al-Ayyubi berikutnya di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua.
Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.